Haryani. Di sini saya sedang bersama dengan rekan-rekan saya yang cantik dan ganteng tentunya. Oke, sebelum itu kita harus perkenalan terlebih dahulu nih. Silahkan dari sini boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gevi Razaratul Fauzia, biasa dipanggil Gevi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Nurul Azkia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fadila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Bisono. Oke, baik. Selamat datang di kelas santai, yaitu tempatnya ngobrolin hal yang penting tapi dengan gaya yang santai nih. Oke, kali ini kita bakal bahas soal hal yang menarik tentunya, yaitu tentang psikologi kesehatan. Nah, Psikologi kok, tapi kesehatan itu maksudnya kayak gimana ya? Itu kayak kita disuruh mikir biar nggak masuk angin gitu. Enggak. 11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Jadi teman-teman, psikologi kesehatan itu membahas tentang gimana sih pikiran, perilaku sama kesehatan itu nyambung gitu. Jadi bukan cuma jangan stres doang, tapi gimana ternyata kalau misalnya pikiran itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Karena psikologi kesehatan ini masuknya ke psikologi klinis ya, di mana psikologi klinis ini lebih fokusnya ke pemahaman sama pengobatan. Jadi contohnya ada tuh di rumah sakit, kayak misal nih pasien sakit kan, dia pasti stres. Nah ini peran psikologi kesehatan gitu. Nah dengan psikologi kesehatan juga kita bisa identifikasi kira-kira sakit yang kita rasakan itu gara-gara apa sih? Apakah gara-gara stres atau gara-gara apa? oke, luar biasa ya teman-teman, penjelasan dari Gevira ini cukup lengkap. Nah, tapi sebelum lanjut ke topik, ada pertanyaan terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu kenapa sih ketika kita sedang stres gitu ya, tubuh kita itu jadi gampang sakit gitu, entah itu rasa lemas ataupun pusing gitu, seperti itu. Nah, karena tubuh dan pikiran itu terhubung. Kalau misalnya kamu stres, hormon kayak kortisol itu bakal naik, tapi bisa mengakibatkan jadi lebih deg-degan dan jam tidur juga jadi berantakan. Seperti itu ya, oke. Itu betul banget. Dulu juga aku pernah ngerasain kerja sambil kuliah, tidur cuma 3 jam, terus merasa berpikir terus sampai akhirnya burn out, terus badan sering ngedrop. Ngerasanya ya mikirnya cuma capek biasa gitu ya. Tapi itu salah satu bukti nyata sih kalau misalnya stres itu mempengaruhi kesehatan gitu kan. Jadi adanya psikologi kesehatan ini membantu orang-orang biar bisa mengatasi stres yang dia rasakan gitu. Caranya bervariasi sih, bisa cara kecil tuh kayak bisa ngatur nafas aja tuh itu udah cukup membantu. Terus olahraga dikit-dikit kayak gitu. Oh iya, kok kamu tahu banget sih? Saya mau nanya nih. Saya kan kayak stres gitu mikirin skripsi. Terus juga kadang tiap malam saya tuh nyemil makanan kayak gorengan kayak gitu. Itu kira-kira sehat nggak ya? Kalau nyemil saat stres sih termasuknya bisa jadi coping mechanism sih. Soalnya coping mechanism itu dimana kita tuh mengalihkan rasa stres kita dengan salah satu kegiatan yang kita sukai. Kalau kamu kan gorengan ya, Iya. tapi kalau misalnya sekali stres terus mukbang gorengan sampai 20 kali itu nggak sehat juga sih Nggak ya. mungkin juga ya. Iya, jadi di psikologi kesehatan ini harusnya ada sih cara alternatifnya gitu. Nah, ini pentingnya edukasi karena banyak orang yang berpikir kalau misalnya orang yang mempunyai gangguan mental itu lemah, padahal kan ini soal kesehatan. Betul. Jadi sama pentingnya kayak hipertensi, flu dan diabetes. Keren banget nih penjelasan dari rekan-rekan saya ini yang luar biasa ya. Jadi kesimpulannya guys, kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Nah, jadi nggak boleh disepelein ya. kalau kalian udah merasa stres, kalian bisa dengan meditasi atau ngobrol dengan teman, terus journaling. Kalau udah parah, kalian bisa datang ke profesional. Iya, langsung ke psikolog gitu ya. Dan sebagai teman yang baik juga kita harusnya bisa saling mendukung, bukannya ngejudge, karena kadang satu perkataan yang baik itu bisa membuat perasaan jadi lebih baik. Iya, warming heart gitu ya. Betul sekali. Kita harus sadar ya sama sekeliling kita. Iya, lebih peka. Oke, berarti
misalkan itu saya besok-besok kalau ada teman saya ngeluh merasa capek gitu, stres kayak gitu, jangan dibilang kamu mah lebay kamu mah alay gitu. Jadi jangan ya. Kadang kita lupa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena ternyata saat pikiran lelah dapat berdampak pada seluruh tubuh. Dalam psikologi kesehatan, kita belajar bahwa stres dapat berdampak pada organ tubuh, waktu tidur, dan imun tubuh kita. Menjadi sadar akan kondisi mental kita itu bukan kelemahan, justru itu langkah awal untuk menjaga diri kita secara utuh. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, menangis dan berbagi cerita kepada orang lain, karena itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ayo jaga kesehatan mental kita seperti kita menjaga kesehatan fisik dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan juga keberanian untuk peduli. Oke guys, karena obrolan kali ini kita sudah selesai dan semoga rekan-rekan yang nonton bisa mengambil manfaat yang baik dan juga bisa memahami secara keseluruhan. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.